Bapak Ibu calon asesor IASP tahun 2020, berhubung kita lagi belajar mempersiapkan diri ujian tanggal 16 Juli 2020, ujian yang kesempatan yang terakhir. Jadi saya memberikan semacam suplemen untuk ujian tersebut, tetapi untuk kompetensi pengetahuan akreditasi. Langsung saja, sekilas tentang uji kompetensi asesor untuk yang khususnya pengetahuan akreditasi itu dibagi dalam 5 subtes, di mana masing-masing subtes, untuk subtes yang pertama terdiri atas 10 soal, subtes yang kedua terdiri atas 10 soal juga, dan subtes yang ketiga terdiri atas 11 soal, dan subtes yang keempat itu terdiri atas 8 soal, dan subtes yang kelima itu terdiri atas 6 soal. Jadi keseluruhan soal itu terdiri atas 45 soal. Kemudian kita langsung saja ke subtes yang pertama, yaitu pengetahuan akreditasi. Nah, untuk subtes yang pertama ini seperti ini soalnya, salah satunya contohnya ya. Jadi ini saya ambil berdasarkan yang saya ingat pada saat mengikuti ujian yang pertama beberapa minggu yang lalu. Pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah konsep paradigma baru IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, kecuali yang bukan, berarti yang bukan paradigma. Paradigma baru hanya mengukur komponen yang berbasis performance dan mengabaikan komponen yang berbasis compliance. Kemudian paradigma baru yang berbasis performance yang diukur bukan sekedar pemenuhan input tetapi juga kinerja sekolah madrasah, dan yang C-nya adalah paradigma baru yang berbasis performance mengukur manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Kemudian instrumen berbasis compliance akan menjadi tahap awal pra-akreditasi sebagai prasyarat untuk akreditasi. Nah, dari pernyataan itu, ya dari pernyataan 4 pernyataan ini, kira-kira yang tidak dijadikan sebagai konsep paradigma yang bukan paradigma IASP tahun 2020 itu bawahnya apa gitu ya. Nah, kan kita kan diberikan bahan tuh oleh Ban SM. Salah satunya adalah tentang pedoman akreditasi sekolah madrasah tahun 2020. Halaman 21 untuk jawaban nomor 1 ini menunjukkan bahwa instrumen akreditasi diturunkan menjadi berbasis performance dan compliance ya. Nah, untuk yang sesuai dengan turunan tersebut ya, maka jawaban dari soal ini adalah A ya, di mana paradigma baru mengukur komponen yang berbasis performance dan mengabaikan komponen yang berbasis compliance ya. Itu salah. Kenapa? Karena paradigma barunya adalah mengukur performance dan juga compliance ya. Soal yang kedua, jadi jawabannya adalah A. Soal yang kedua adalah pengertian akreditasi yang kurang tepat adalah A. Akreditasi adalah nilai terhadap mutu satuan pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk spesifikasi formal terhadap kondisi satuan pendidikan, apakah sudah memenuhi atau belum. Kriteria berdasarkan standar yang ditetapkan. Kemudian yang B-nya, akreditasi adalah proses verifikasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap sebuah program, apakah sudah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan. Dan yang C-nya adalah akreditasi sekolah adalah proses penilaian yang komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional. Dan yang D-nya adalah akreditasi adalah kegiatan audit yang dilakukan secara rutin oleh lembaga eksternal independen untuk menilai kinerja sekolah. Nah, dari pilihan yang disuguhkan dari A hingga D, ya jawabannya adalah D, yaitu kan sesuai dengan pertanyaan pengertian akreditasi yang kurang tepat. Kenapa D yang kurang tepat? Karena akreditasi bukanlah untuk menilai kinerja sekolah saja, tetapi juga menilai kelayakan. Ya, jadi kelayakan maksudnya dokumen-dokumen pendukung. Jadi ada performance tadi dan juga compliance ya. Jadi ada performance dan compliance-nya. Nah, sedangkan A, akreditasi adalah penilaian terhadap mutu satuan pendidikan yang hasilnya
diwujudkan dalam bentuk spesifikasi formal terhadap kondisi satuan pendidikan apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan standar yang ditetapkan, itu benar. Kemudian akreditasi adalah proses verifikasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap sebuah program apakah sudah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan, juga benar. Dan yang C juga benar. Jadi yang kurang tepat adalah D. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pernyataan kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pernyataan ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Dan pernyataan yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan-pernyataan di atas tadi, ada 4 pernyataan tersebut, itu merupakan pengertian akreditasi yang tercantum di mana? Jawaban yang pertama, pilihan yang pertama, Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari pertanyaannya adalah ada 4 pernyataan di atas itu tertera pada apa gitu ya, pada dokumen apa gitu. Nah, jawabannya adalah D, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kenapa D? Sesuai yang tercantum pada pedoman akreditasi Sekolah Madrasah 2020 yang terdapat pada halaman 6, ya, dinyatakan bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 60 tentang akreditasi menjelaskan tentang 4 pernyataan yang ada pada soal nomor 3 ini. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal yang keempat. Pada soal yang keempat kita disuguhkan gambar, yaitu sebuah urutan, ya. Nah, di mana dalam gambar tersebut ada keterangan yang diganti dengan A, B, C, dan D. Begitu. Nah, tugas kita adalah untuk mengidentifikasi apa itu A, B, dan C, dan D. Nah, jadi setelah ada gambar ini terus ada penjelasan begini. Bagaimana mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi? Bagian mekanisme dan alur kerja sistem akreditasi 2020 masih ada yang bersimbol ABCD. Lengkapilah alur ABCD yang sesuai. Nah, isian alur ABC dan D yang benar adalah A, ya, pilihannya. Yang A itu konsisten dengan dapodik sasaran, kemudian B sasaran akreditasi, dan yang C monitoring dan evaluasi, dan D penerbitan sertifikat akreditasi. B, A konsisten dengan indikator 6 bulanan, B sasaran akreditasi, dan C dashboard monitoring, D surveillance akreditasi. Dan C adalah A indikator mutu tahunan, sasaran, dan B sasaran akreditasi, C evaluasi dan monitoring, D pengumuman hasil akreditasi. Dan D adalah A konsisten dengan indikator tahunan, B sasaran akreditasi, C dashboard monitoring, dan D penerbitan sertifikat akreditasi. Nah, dari pilihan yang disuguhkan dan berdasarkan gambar tersebut, maka jawaban dari soal keempat ini adalah D, di mana yang A itu, ya, yang A itu konsisten dengan indikator tahunan, sedangkan yang B sasaran akreditasi, kemudian yang C dashboard monitoring, dan yang D itu penerbitan sertifikat akreditasi. Ini juga tertera pada buku pedoman akreditasi tahun 2020, ya, halaman 19, ya, di mana nanti tertera gambar ini yang berdasarkan keterangan yang lengkap.
Oke, kita ke soal, jadi jawabannya adalah D. Kita ke soal 5. Berikut adalah pernyataan tentang tujuan dan manfaat akreditasi. 1. Menentukan mutu pendidikan berdasarkan SMP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah madrasah. Yang ketiga, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah madrasah dalam rangka menjamin visi misi tujuan sasaran strategi dan program sekolah madrasah. Yang keempat, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Pertanyaannya adalah, pernyataan manakah yang termasuk tujuan akreditasi? A. Pernyataan 3 dan 4, B. Pernyataan 1 dan 2, C. Pernyataan 2 dan 3, dan D. Pernyataan 1 dan 4. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut kita bisa temukan masih di buku pedoman akreditasi tahun 2020 halaman 4, yaitu tentang tujuan akreditasi. Nah, dari jawaban berdasarkan sumber tersebut, maka jawabannya adalah D, yaitu 1 dan 4. Karena tujuan dan manfaat akreditasi, ya, yang termasuk tujuan akreditasi, yang pertama menyatakan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, dan yang keempat memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang soal yang ke-6. Pernyataan berikut terkait dengan mekanisme pelaksanaan akreditasi. Penetapan kelayakan sekolah madrasah yang divisitasi, kemudian 2. Sosialisasi instrumen akreditasi dan pelaksanaan akreditasi. Yang ketiga, verifikasi dan validasi hasil visitasi. Yang keempat, desk evaluation sasaran akreditasi. Kemudian visitasi ke sekolah atau madrasah. Kemudian penetapan hasil akreditasi dan rekomendasi. Nah, pertanyaannya adalah, urutan mekanisme pelaksanaan akreditasi yang benar adalah, gitu ya. Jadi kita disuruh mengurutkan dari 6 urutan tersebut, ya. Nah, ini juga masih terdapat pada buku pedoman tadi. Tapi kita lihat dulu pilihannya. Pilihan yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pilihan yang kedua adalah 1, 2, 4, 5, 3, 6. Kemudian pilihan yang ketiga adalah 2, 4, 5, 3, 1, dan 6. Dan pilihan yang ketiga adalah 2, 4, 1, 5, 3, dan 6. Nah, kalau kita mengacu kepada buku pedoman akreditasi tahun 2020, ya khususnya halaman 22, yang menyatakan tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi yang ada gambarnya, ya seperti gambar di atas itu, maka langkah-langkah yang tepat atau mekanisme yang tepat adalah itu untuk yang pertama dimulai dari pernyataan kedua, ya. Pernyataan kedua itu sosialisasi instrumen akreditasi dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah pernyataan yang keempat, yaitu desk evaluation sasaran akreditasi. Dan pernyataan ketiga adalah mekanisme yang ketiga adalah pernyataan pertama, ya. Pernyataan pertama yaitu penetapan kelayakan sekolah madrasah yang divisitasi. Sedangkan mekanisme yang keempat adalah pernyataan kelima, yaitu visitasi ke sekolah atau madrasah. Dan pernyataan yang kelima adalah verifikasi dan hasil visitasi. Kemudian pernyataan yang terakhir atau yang keenam adalah yaitu pernyataan yang keenam, mekanisme yang benar adalah pernyataan yang keenam, penetapan hasil akreditasi dan rekomendasi. Sehingga jawaban yang benar adalah D, yaitu 2, 4, 1, 5, 3, dan 6. Jadi dari pernyataan tersebut, maka mekanisme yang benar adalah 2, 4, 1, 5, 3, dan 6. Itu jawabannya D. Soal yang berikutnya, salah satu pernyataan di bawah ini adalah paling tepat menggambarkan salah satu latar belakang IASP tahun 2020. Yang pertama, A. Mutu lulusan dipengaruhi secara langsung oleh kualitas sarana dan prasarana yang tersedia. B. Mutu lulusan dipengaruhi secara langsung oleh proses pembelajaran dan mutu guru.
C. Mutu lulusan dipengaruhi oleh secara langsung proses pembelajaran mutu guru dan manajemen sekolah. Dan D. Mutu lulusan dipengaruhi secara langsung oleh manajemen sekolah. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan di bawah ini yang paling menggambarkan salah satu latar belakangnya apa gitu ya. Salah satu latar belakang kenapa harus IASP gitu ya. Kenapa harus IASP tahun 2020. Nih. Nah, sesuai dengan naskah akademik IASP 2020 halaman 44 ya, pada nomor 38 tertulis ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah ya, sebagai acuan digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi, standar proses hingga standar prasarana dan pengelolaan serta standar pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu lulusan dipengaruhi oleh secara langsung proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu mutu lulusan dipengaruhi secara langsung oleh proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Kenapa bukan yang lain? Karena A, itu mutu lulusan dipengaruhi secara langsung oleh kualitas sarana dan prasarana, sedangkan B hanya dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan mutu guru, sedangkan yang D dipengaruhi oleh manajemen sekolah. Dan terlengkap adalah C. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-8. Berikut merupakan kutipan dari salah satu regulasi terkait akreditasi. Kutipannya adalah, anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum manajemen pendidikan, ahli profesional praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Kemudian pernyataan tersebut terdapat dalam pilihannya A, Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian yang C, Permendikbud nomor 52 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Dan yang D, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk yang soal nomor 8 ini juga masih dalam pembahasan Permendikbud nomor 13 tahun 2018 di mana BAN SM dan BAN PAUD NF ya. Pada halaman 5 itu menuliskan ya, atau juga pada pasal 3 Permendikbud nomor 13 tahun 2018 menyatakan pernyataan yang dikutip ini, yaitu anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan atau ahli profesional praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, komitmen untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Jadi jawabannya adalah A, yaitu Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Oke, soal yang ke-9. Variabel yang kategorinya berfungsi hanya untuk membedakan saja termasuk dalam skala. Nah, ini nomor 9 ini diambil dari naskah akademik ya, naskah akademik tahun 2020 ya, yaitu halaman 158 yang menyatakan bahwa skala rasio adalah yang paling canggih dari semua skala dan memungkinkan kita tidak hanya mengidentifikasi perbedaan absolut antara setiap titik skala, tetapi juga untuk membuat perbandingan mutlak ya, membuat perbandingan mutlak antara tanggapan. Jadi di sini langsung dijelaskan bahwa skala rasio itu tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan. Artinya yang ditanyakan di sini yang berfungsi untuk membedakan. Nah, jadi skala rasio itu berfungsi membedakan, tetapi tidak hanya membedakan saja berdasarkan naskah akademik IASP 2020 halaman 158 tadi. Nah, pilihannya adalah A interval, B rasio, C nominal, dan D ordinal. Nah, jawabannya adalah B, yaitu rasio. Oke, soal yang ke-10. Mana di antara pernyataan di bawah ini yang benar tentang sistem dashboard monitoring? Ya, tentang sistem dashboard monitoring.
Oke, eh, A merupakan sistem yang digunakan oleh asesor untuk melaporkan hasil visitasi. B merupakan sistem untuk memantau kinerja mutu sekolah dan madrasah. Dan yang C merupakan sistem pelaporan hasil akreditasi sebagai pengganti Sispena. Dan D merupakan sistem untuk memonitor kinerja asesor. Nah, ini juga masih mengacu kepada pedoman atau buku pedoman akreditasi tahun sekolah madrasah tahun 2020 halaman 29 hingga 31. Di sana menyatakan atau menunjukkan bahwa uh, sistem dashboard monitoring tersebut digunakan untuk memantau kinerja mutu sekolah dan madrasah, bukan untuk melaporkan hasil visitasi, bukan juga sebagai pengganti Sispena, dan juga bukan untuk memonitor kinerja asesor. Jadi jawabannya adalah B. Oke, saya kira sampai di situ untuk pembahasan subtes yang pertama. Ya, memang mungkin soal tidak sama persis, tapi beberapa dari pembahasan ini ada kemungkinan keluar berdasarkan pengalaman kemarin yang bersumber dari bahan-bahan yang telah diberikan oleh BAN kepada setiap peserta ujian. Oke, sampai jumpa di video subtes yang kedua dengan judul pengetahuan akreditasi subtes yang kedua. Sekian dan sampai jumpa di video yang berikutnya.